Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku The Iliad of Homer, bagian 4. Para dewa sedang mengamati kota Troy dari istana emas mereka di Olympus, dan Hebe sedang membagikan nektar. Zeus menyindir Hera di hadapan para dewa. Menelaus punya 2 teman di antara kita, Hera dan Athena. Mereka hanya diam melihat Afrodit melarikan Paris. Kita harus mempertimbangkan langkah selanjutnya. Apakah Alexandrus dan Menelaus kembali bertarung atau membuat mereka berdamai? Seandainya yang terakhir jawaban terbaik, Menelaus dapat mengambil Helen dan peperangan berakhir. Athena dan Hera menyatakan tidak senang akan kecurangan Alexandrus yang dibantu Afrodit. Athena sendiri marah kepada ayahnya, namun ia tidak berani berkata apa-apa. Sedangkan Hera mencela Zeus. Apa maksudmu? Kami tidak setuju jika Alexandrus berdamai dengan Menelaus. Zeus marah. Oh sayangku, mengapa kau amat membenci Priam dan ingin sekali menghancurkan kotanya? Apa yang sudah ia lakukan terhadapmu? Aku bisa saja menghancurkan kota-kota kesayanganmu, dan kau tak bisa menentangku kehendakku. Aku jauh lebih menyayangi kota Priam di antara kota-kota lainnya di bumi. 3 kota kesayanganku adalah Argos, Sparta, dan Misenai. Hancurkan kota-kota itu jika itu kehendakmu. Kau lebih perkasa dari kami, dan aku tidak akan melindungi kota-kota itu. Aku putri Kronus, dan aku tidak hanya dihormati di tempat ini saja, karena aku istrimu. Sementara itu kau raja di antara para dewa. Mintalah Athena terlibat di medan perang. Biarkan ia membuat pasukan Troy melanggar sumpah mereka. Jawab Hera. Zeus setuju dengan saran Hera, lalu ia berkata kepada Pallas Athena, kau bisa pergi ke medan perang sekarang dan membuat pasukan Troy melanggar sumpah mereka agar pertempuran kembali berlanjut. Memang itu yang diinginkan Athena, karena ia juga sangat benci Troy seperti Hera. Athena lalu turun dari puncak Olympus menuju medan perang Troy. Ia menembakkan meteor ke langit. Para prajurit Troy dan Achaean takjub melihat kilatan yang melintas di langit. Seorang prajurit Achaean berucap kepada prajurit Troy di dekatnya, kita akan kembali berperang atau Zeus akan mengakhiri peperangan ini selamanya. Pallas Athena menyamar sebagai Laodocus putra Antenor. Menerobos barisan prajurit Troy, mencari Pandarus putra Lycaon, dan menemukannya di antara pasukannya yang berasal dari negeri Aesopus. Athena menghampirinya dan berkata, putra Lycaon, maukah kau mengikuti saranku? Jika aku menembakkan panahmu ke Menelaus, kau akan mendapat kehormatan dan penghargaan dari pasukan Troy, khususnya Pangeran Alexandrus. Setelah itu, berdoalah kepada Apollo, berjanjilah kau akan mempersembahkan beberapa biri-biri untuknya. Pandarus terpengaruh ucapan Athena. Ia segera mengambil busurnya. Ketika ia menyiapkan busur dan anak panah, prajuritnya yang setia segera melindunginya dengan membentangkan perisai di depannya, khawatir jika prajurit Achaean mengetahui rencananya. Ia berdoa kepada Apollo dan berjanji akan memberi beberapa biri-biri di altarnya. Anak panah Pandarus melayang dan mengenai dada Menelaus. Agamemnon ketakutan melihat adiknya terluka. Saudaraku, kau pemenang pertarungan ini. Pasukan Troy melanggar sumpah mereka. Kemenangan tak lama lagi akan jadi milik kita. Jika tidak hari ini, maka besok atau lusa, kota Ilium pasti hancur berantakan dan seluruh penduduknya akan menderita. Menelaus menjawab, sabarlah. Jangan beritahu pasukanmu, tubuhku masih dilindungi baju lapis.
hingga anak panah ini menancap tak terlalu dalam. Athena sebenarnya mengarahkan agar anak panah Pandarus melesat, namun tak melukai Menelaus terlalu dalam. Ia tak ingin Menelaus mati, lagi pula Menelaus tak ditakdirkan mati dalam peperangan itu. Agamemnon menjawab, tim medis akan merawatmu agar sakitmu berkurang. Agamemnon menyuruh Talthybius supaya pergi mencari Machaon, putra Aesculapius, untuk mengobati luka Menelaus. Talthybius menemukan Machaon di barisan pasukannya. Machaon, Agamemnon memintamu datang untuk mengobati luka Menelaus. Pasukan Troy telah melukainya dengan panah. Machaon pergi mencari Menelaus. Ia melihat anak panah menancap di dadanya dan mencabutnya. Setelah anak panah itu tercabut, ia menaburi bubuk ramuan yang pernah diberikan oleh Chiron kepada ayahnya. Pasukan Troy tiba-tiba menyerang. Mereka mempersenjatai diri dan siap bertempur kembali. Agamemnon sama sekali tidak gentar melihat serangan itu dan turun dari kereta perangnya. Ia memerintahkan Eurymadon, putra Ptolemeus, menghadang musuh, sementara ia menyiapkan prajurit Achaean yang lain. Agamemnon menginspeksi pasukan Achaean dan menyemangati mereka. Bangsa Danaan, tabahlah menghadapi semua ini. Pasukan Troy telah melanggar sumpah mereka dengan menyerang kita. Mereka akan menemui kekalahan mereka. Kita akan meratakan kota mereka hingga tak ada yang tersisa dan membawa istri serta anak-anak mereka. Agamemnon mencaci para prajuritnya yang terlihat gentar. Apa kalian tak malu hanya berdiam diri, sementara teman-teman kalian berperang dengan gagah berani? Apa kalian hanya menunggu pertolongan Zeus? Agamemnon melewati barisan pasukan dan menghampiri pasukan Kreta yang dipimpin Pangeran Idomeneus. Idomeneus, tunjukkan kepada mereka bahwa kau prajurit Achaean yang amat pantas dibanggakan. Habisi mereka dengan tombak dan pedangmu, dan kemenangan yang akan menjadi milik kita. Aku akan menjadi sahabatmu yang bisa dipercaya, seperti yang pernah kujanjikan kepadamu pertama kali. Perintahkan juga pasukan lainnya agar siap bertempur. Bangsa Troy telah melanggar sumpah mereka. Jawab Idomeneus. Agamemnon merasa lega dengan jawaban Idomeneus, dan kini ia menemui dua Ajax yang sedang mempersenjatai diri dan menyiapkan pasukan mereka. Raja Agamemnon merasa tak perlu memberi perintah kepada kedua komandan hebat itu, karena keduanya adalah prajurit gagah berani dan tidak takut mati. Agamemnon lalu menemui Nestor yang sedang menyusun pasukannya bersama Pelagon, Alastor, Chromius, Haemon, dan Bias. Nestor menaruh pasukan kavaleri di barisan depan, para prajurit biasa di belakang, dan kereta perang di depan pasukan kavaleri. Mereka yang takut ditaruh di tengah agar memilih sendiri apakah akan bertempur atau tidak. Agamemnon senang melihat Nestor yang begitu bersemangat meski usianya sudah tua dan kekuatan fisiknya semakin berkurang. Kini Agamemnon menghampiri Menesteus, putra Peteos, dan barisan pasukannya. Di dekat Menesteus terlihat Odysseus dan pasukannya. Mereka menunggu perintah untuk menyerang. Odysseus mendengar Agamemnon memarahi Menesteus, putra Peteos. Mengapa kau dan pasukanmu masih berdiam diri? Apa kalian tidak melihat pertempuran telah dimulai? Pasukan Troy melanggar sumpah mereka dengan menyerang Menelaus. Agamemnon menghampiri Diomedes, putra Tydeus, yang sedang berdiri di samping kereta perangnya. Agamemnon melihat Sthenelaus, putra Kapaneus, yang memberitahu mereka jika bangsa Troy melanggar sumpah mereka dengan menyerang Menelaus. Diomedes, siapkan pasukanmu, tak lama lagi kemenangan akan jadi milik kita. Kini kedua pasukan bergerak maju. Mereka bertemu di tanah lapang yang terbentang di antara mereka. Perisai mengadu dengan perisai, tombak dengan tombak, dan bumi penuh darah. Kawanan burung hering sangat senang karena tak lama lagi mereka dapat menyantap bangkai para prajurit yang mati. Antilochus, putra Nestor, membunuh Echepolus, putra Thalisius, dengan pedangnya. Helm baja Echepolus berhasil menembus pedang Antilochus. Ia tidak mengira jika kematian akan datang menjemputnya. Tidak lama kemudian,
salah satu prajurit terbaik Achaean, Ajax putra Telamon, membunuh Simoeisius putra Antemion. Antipus putra Priam melempar tombaknya ke arah Ajax, namun meleset dan kena Leucus, sahabat karib Odysseus. Odysseus sangat marah melihat Leucus mati. Tidak ingin membuang waktu, Odysseus menembakkan anak panahnya ke Antifus. Namun tembakan Odysseus meleset dan mengenai Demokon, anak haram Priam. Hektor dan pasukan Troy di barisan depan membentuk barisan untuk menghalau serangan pasukan Achaean yang semakin gencar. Apollo menyaksikan pertempuran itu dari Pergamus. Ia berteriak kepada para prajurit Troy, "Prajurit Troy, hancurkan musuh kalian dan jangan biarkan pasukan Achaean membantai kalian. Kulit mereka tidak terbuat dari batu atau besi. Lagi pula, Achilles tidak ikut berperang karena Agamemnon telah menghinanya di hadapan bangsa Achaean." Nasib buruk menimpa Diores, putra Amarynceus. Ia kena batu bergerigi di pergelangan tangannya yang dilempar Peiros, putra Imbrasius, komandan suku bangsa Thracian. Teman Diores, Thoas dari Aetolia, lalu membalaskan kematian Diores. Lemparan tombaknya menancap di perut Peiros. Thoas mencabut kembali tombaknya dari perut Peiros ketika ia roboh dan menebaskan pedangnya ke perut Peiros hingga ia mati. Dua komandan itu terbaring berdekatan, yang satu komandan pasukan Thracian, yang satunya komandan pasukan bangsa Epean. Begitu banyak prajurit Troy dan Achaean yang mati pada hari itu. Para dewa hanya menatap pemandangan menyedihkan itu dari atas gunung Olympus.